tidak berhenti menghasilkan ide. Jadilah anak muda yang tidak hanya ingin ikut-ikutan. Jadilah orang yang tidak mau diberi batasan yang tidak rasional buat Anda. Batasan itu akan membuat Anda menjadi kerdil. Anda bisa menseleksinya sendiri. Tetapi sebelum Anda mengerti, jangan batasi. Mengerti Anda, lalu Anda membuat batasan, that's fine, masuk akal. Yang sering terjadi kan belum mengerti, and then make the boundaries. Apakah Indonesia tidak bisa Pak maju untuk lebih banyak? Sumber daya alamnya kurang, sumber daya manusianya kurang. Saya bilang salah. We are ready now. Problemnya harus lebih banyak yang ready. Saya punya buktinya. Karena 2 tahun lalu saya bikin lomba, adik-adik. Bikin lomba untuk seluruh dunia. Jadi GE itu beroperasi di 170 negara. Kita bikin lomba untuk mendesain alat namanya bracket yang menyandang mesin pesawat. Jadi kalau naik pesawat Anda lihat pesawat segitu, mesinnya di sini kan. Nah, untuk menggantungkan mesin itu kan namanya bracket. Kayak Anda orang teknik banyak banget udah ngerti bracket. Nah, di dunia aviasi, apapun yang lebih ringan itu akan membawa penghematan yang luar biasa. So, kita bikin sayembara. Siapa yang bisa membuat bracket desain ini supaya lebih ringan dan lebih efisien dan menggunakan teknologi printer 3 dimensi untuk membuatnya nanti, 3D printing. Lebih dari 1.000 insinyur di seluruh, hampir dari 1.000 insinyur dari 106 negara ikut serta dalam lomba ini. Banyak sekali desain yang bagus-bagus dari universitas yang terkenal macam-macam. Juara 3-nya diraih oleh lulusan Oxford, UK. Juara 2-nya diraih oleh PhD dari Swedia. Juara 1-nya diraih oleh lulusan SMK dari Salatiga. Anda bisa Google nama orang ini, Ari Kurniawan dan Arfian Fuadi. 2 orang yang luar biasa. Arfian itu sempat pengen kuliah, nggak diterima. Dia ngerasa ya udah kalau nggak diterima. Adiknya mikir kakak saya aja nggak diterima, buat apa saya kuliah? So mereka berdua memulai perjalanannya dengan minjam uang untuk membeli komputer bekas. Komputer bekas. Harga 1,5 juta rupiah dapat komputer apa sih, kan pasti paling low basic sekali. Tapi itu dia mulai dari dia belajar mendesain dengan menggunakan komputer itu dengan connect ke internet. I'm sorry for those who are the foreign student, do you speak bahasa or you are learning to speak bahasa? Do you speak bahasa? You understand bahasa? Okay. Yeah, at least you can say mahal, murah, that's okay. Right, so I'll continue this in bahasa and try to mix it in English. So dia memulai belajar dengan, I think GrabCAD nama programnya, download, lalu kemudian mulai membuat desain. Macam-macam desain yang dibuat, furniture, bangku, botol gini. Nah setiap kali dia mendesain, dia post di komunitas engineer. Kayak kita lah, kita kan suka posting di Facebook kan. Ya itu fenomena baru. Dulu sebelum makan berdoa, sekarang sebelum makan foto, lalu posting. Nah, terus begitu, tidak kenal lah. Satu hari ada perusahaan dari Jerman melihat hasil desainnya dia, lalu perusahaan ini kemudian tertarik untuk meminta jasanya anak-anak ini. Perusahaan itu bilang, tolong saya didesainkan alat untuk mengubah, untuk yang mampu memisahkan putih telur dari kuning telur. Ini kan sederhana banget ya, mas-mas kalau nganggap ini gampang, ke dapur coba pisahin sekitar 100-an telur, and then you will stop how difficult it is. Begitulah nastar dibuat. No, I'm kidding. So, mereka bikin desainnya kayak jangka gitu. Jadi ini telur gitu, putihnya bisa disedot, dikeluarkan di sini.
Dibayar sama perusahaan Jerman itu. Dihargai $150, 2 juta lah ya. Happy-nya bukan main itu, teman-teman dari Salatiga itu. Yang mereka nggak tahu adalah perusahaan Jerman itu mendapatkan penjualan lebih dari 1 miliar dari alat itu. But they are okay. They continuously make design. Nggak pernah lelah untuk mempelajari hal baru. Saat ini 90% dari pelanggannya adalah perusahaan besar dari luar negeri semua. Anda pernah dengar mobil Ford? Mobil Ford itu ada mobil Ford GT Cobra gitu namanya. Berapa persen dari komponennya didesain oleh anak-anak Salatiga itu? Di Salatiga. GE bikin desain sama mereka. Lockheed Martin, perusahaan aeronautika, bikin desain untuk sayap aeronautik beberapa pesawatnya di tempat mereka. Dan selalu saya amazed dengan caranya mereka. Saya selalu nanya, kalian itu ngomong sama orang-orang asing itu gimana? Bahasa Inggris saja nggak lempeng kok, bahasa Indonesia aja nggak lempeng. Lalu dengan penuh kepercayaan dia bilang, Pak, we speak English with Salatigian accent. Jawaban itu membuat mata saya terbuka. Yes, di dunia global gak ada yang peduli Anda dari mana asalnya. Gak ada yang peduli Anda latar belakangnya apa. What they need is your idea, is your creativity. Dua anak itu kantornya kamar tidur, pakai Skype. Begitu mau ada yang hubungi mereka, kamar tidurnya langsung dijadiin kantor. Jemuran ditarikin, kemudian pasang triplek di belakang gitu loh. Dan they start communicate. Karena kalau Anda lihat negara-negara lain juga bahasa Inggrisnya gak bagus kan. Orang Prancis tadi bahasa Inggrisnya gak bagus, kayak orang kumur-kumur gitu loh. Monsieur Henry gitu kan, your product is bad. Lalu orang Cina juga gak benar bahasa Inggris. Orang Korea bahkan gak ngomong. Nangis-nangis operasi plastik laku filmnya. Orang Jepang lebih hancur lagi, negara kekuatan ekonomi ketiga di dunia. Bahasa Inggrisnya nggak lempeng. Mereka nggak bisa bedain R dan L itu. Jadi saya ini kadang-kadang akan gelisah. Sementara teman saya Tiara dipanggil Tiara-san, ada orang namanya Lili dipanggil Riri-san. But who cares, right? Ideas yang dipentingkan. So I think those are 4 things yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. You know, zaman di dunia saat ini kita hadapi adalah global, uncertain, kemudian kompetitif. Yang kita butuhkan, yang kami butuhkan dari Anda untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, number 1, punya kemampuan adaptif dan fleksibel. Number 1, punya mimpi. Number 2, punya kemampuan untuk mengerti lapangan pertempuran ke depannya. Number 3, punya kemampuan adaptif dan fleksibel. Number 4, never forget untuk menghasilkan ide. And number 5, this is the last one, adalah kemampuan daya tahan. Resilience istilahnya. Banyak orang itu, terutama orang Indonesia ya, kita ini ngambekan orangnya, ya kan? Kalah sedikit sama orang lain ngambek, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Patah di tengah jalan ngambek gitu, ya kan? I don't think this is a good culture. Kita harus punya budaya yang nggak gampang menyerah. Budaya yang terus menerus untuk grow up. Saya duduk di kursi roda ini sudah hampir 30 tahun, teman-teman. Sebelumnya, ketika saya usia 17 tahun, saya adalah anak SMA yang sangat aktif. Saya pemanjat tebing yang cukup handal.
Dan saya pengumpul kupu-kupu. Satu hari entah kenapa Tuhan pengennya saya sakit. Segala macam usaha untuk berobat kita lakukan, baik itu yang ke medis maupun ke yang kata orang pinter. Saya nggak tahu IQ-nya berapa. Tapi yang kita lakukan lah semua itu, saya lakukan. Tapi Allah pengennya lain. So pertengahan 1987 saya sakit. Saya ingat terakhir kali saya bisa berdiri itu siang-siang, sore. Ibu saya manggil, "Nak, kita sholat jamaah ya. Kamu jadi imam." Oke, Pak. Udah mulai tertatih-tatih. Saya jadi imam. Rakaat kedua, ketika saya ruku, saya jatuh. Sejak itu saya tidak bisa lagi berdiri dan berjalan. Hari itu menjadi hari yang sangat gelap buat saya. Gelap. Saya merasa dirampok. Cita-cita saya banyak waktu itu. Saya marah pada Tuhan. Saya mengurung diri lama di kamar. Berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Saya marah pada Tuhan, saya nggak mau ketemu orang, saya merasa dunia tidak adil, macam-macam lah. So satu hari ayah saya masuk ke kamar karena dilihatnya anaknya nggak keluar-keluar juga. Dia buka jendela kamar saya yang biasa saya tutup. Saya marah, saya bilang, "Pak, saya nggak suka kamarnya dibuka jendelanya." Ayah saya bilang, "Sebentar aja." Dia duduk di sebelah dipan saya, dia pijit-pijit kaki saya. Kemudian dia bilang bahwa, "Nak, hidup ini pilihan. Pilihan. Kalau kau mau memilih hidup gak ngapa-ngapain, di rumah ini aja tidur, menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan, gak mau ngapa-ngapain, ya kalau itu pilihanmu ya kami mau bilang apa? Saya dan ibumu akan berusaha untuk menjagamu sepenuh hati sebisa kami lakukan. Tapi ada pilihan lain. Pilihan lain itu seperti kita mendorong mobil di jalanan yang menanjak. Ya kan? Mobil tanjakan, mogok, didorong. Atau motor Anda. Gak bisa berhenti itu. Karena kalau berhenti, mobilnya mundur lagi. Susah dorongnya lagi nanti. Mungkin capek boleh, pelan, tapi harus sampai atas, sampai selesai. Teman-teman kamu yang manjat tebing itu nggak mungkin datang ke kamar ini terus manjat gitu bareng-bareng kamu, nggak mungkin lah. Nggak ada tempat manjatnya di kamar ini, kecil kok kamar. Teman-teman kamu yang suka teater itu juga nggak mungkin nongkrong di sini bareng kamu. Kupu-kupu yang kamu tangkap itu kamu mungkin masuk dari jendela ke kamar ini untuk kamu tangkap, nggak bisa. Sudah habis itu dia pergi ke kantor. 10 menit sesudah itu saya keluar dari kamar. Saya bilang pada ibu saya, "Ma, saya tolong dipanggilkan taksi. Saya ingin sekolah." Sejak hari itu saya dorong mobil saya. I never stop until now. Kalau bicara soal susah, it is very difficult to run the life like me. Buat Anda yang biasa berjalan kan tidak lagi merasakannya sebagai nikmat barangkali. Buat saya bangun pagi aja udah susah. Pipis gimana, kamar mandi gimana, pakai baju gimana, semuanya sampai ketemu tangga harus gimana dan sebagainya harus diperhitungkan. But if I give up, kalau saya menyerah, saya nggak nyampe sini teman-teman. Saya nggak akan bisa lihat kampung saya lagi, saya nggak akan pernah lihat Lombok, saya nggak akan lihat Gorontalo, saya nggak akan pernah lihat Paris, saya nggak akan pernah lihat New York dan seterusnya. So life tiap orang akan beda-beda. Pasti ada susahnya masing-masing, tetapi pasti juga ada kesenangannya masing-masing. Whatever it is, don't give up. Selamat mendorong mobil Anda.